mujahadah yang menjadi pengadatan itu bisa menghasilkan nur. Artinya mujahadah kita perang dengan nafsu. Sekiranya nafsu jenengan itu seneng enggak? Diajak duduk 2,5 jam bilang ilawah, ilawah, itu seneng enggak nafsunya? Pasti enggak seneng. Enggak mau, enggak seneng itu. Nafsunya enggak seneng. Sudah katon-katonan bari HP. Pengen segera scroll TikTok. Ya, iya. Pasti gak seneng itu nafsu. Lah, ketika jenengan menjalankan, melakukan sesuatu yang tidak disenangi nafsu, itu mujahadah. Perang dengan nafsu. Bukan untuk dibunuh, tapi untuk ditaklukkan agar nafsu itu manut dengan kulon jenengan. Dan kita tidak dikendalikan oleh nafsu, kan begitu. Jadi kita yang mengandalkan nafsu. Lah, dinamakan anwarul mujahadah. Ini hasil dari peperangan kulon jenengan antara kulon jenengan niki sendika dawuh dengan Gusti Allah suruh berzikir, dengan keinginan nafsu yang pengen santai-santai, duduk nyantai, ngopi, ngudut, kan begitu. Kalau nafsu itu senang sekali itu, iya, sampai pagi nghabiskan kopi beberapa gelas, udutnya beberapa bungkus, kan itu senang sekali itu nafsu. Nggih, nanti subuh baru pulang, bangunin istri gantian mapan tidur. Istrinya yang ngomel terus, pulang-pulang tidur, nggak bawa duit, ngomong, begitu. Iya, lawang tadi malam cuman berangkat pergi ngopi, ngudut sama ngobrol, ya dapat duit dari mana, kan begitu. Nah, akhirnya ketika jenengan terjadi peperangan itu, terjadilah percikan. Kalau bahasa yang pernah dicontohkan beliau, ini ada zat mahdi, bungkus korek, nah, kemudian ada batang korek. Ini ada zat mahdi, ada zat bukti. Nah, ini diketemukan. Nah, bisa menyala. Kenapa jenengan harus berbuat wirid dan lain sebagainya? Ini untuk berperang, peperangan antara keinginan nafsu yang ingin enak-enakan dengan dawuhnya Allah yang harus bermujahadah. Ngerti loh? Nah, perangnya ini akhirnya bisa menimbulkan nyala. Nah, nyala ini disebut anwarul mujahadah. Kan ketemu ini perang antara si batu dengan si gerigi ini. Nah, bisa terpercik. Nah, kena gasnya akhirnya bisa menyala. Nah, sama keinginanmu dengan kehendak Allah kamu harus menjalankan wirid, ini perang. Lah, perangnya itu terjadi benturan dan kemudian nyala. Kalau cuman sekali, ya cuman sekali. Tapi kalau seperti gerinda bertemu dengan besi, terus menerus ketemu, ilawah, ilawah, kamu bilang ini aqua, sini bilang ilawah, kamu bilang ini sapi, ilawah, kamu bilang ini ilawah. Nah, ini perang terus akan menyala, dinamakan anwarul mujahadah. Anwarul mujahadah ini nanti digunakan untuk kita berjalan menuju fafiru ilallah. Nah, sebagai penunjuk jalan itu nur tadi, terang tadi menunjukkan akhirnya kita tahu, oh menuju Allah lewat sini. Kita mendapatkan kefahaman, kita mendapatkan petunjuk, oh Allah itu begini, begini dan lain sebagainya.
sampai di tempatnya Gusti Allah, anwarul mujahadah padam. Ya dipadamkan, tapi Allah menyalakan anwarul muwajahah. Ini kitab hikam. Nur dari perjumpaan. Ibaratnya jenengan pakai anwarul mujahadah, itu harus jenengan sendiri yang menghidupkan. Jenengan berangkat ke majelis malam-malam pakai sepeda motor, lampunya harus nyala. Lah, lampu motor yang kamu bawa itu anwarul mujahadah. Jenengan berangkat ini menyalakan anwarul mujahadah. Mohon maaf. Ini secara nafsunya jenengan harus ngaji siang-siang begini, seneng nggak nafsunya? Jangan-jangan kepaksa, mau nggak berangkat iwuh. Mohon maaf nih. Nggih, pastinya nafsunya pengen segera menyelesaikan pekerjaannya dan lain sebagainya. Mau beli es. Apa? Itu keinginannya nafsu, mong dijak ngaji mong, nafsu itu mong. Apa iya? Iya. Wong nafsu itu sudah paling pintar sendiri kok. Sudah paling paham sendiri kok. Nggih. Nggih. Paling yang dibicarakan itu lagi. Nafsunya itu sudah pintar gitu. Iya. Enggak seneng diajak ngaji, enggak seneng lah. Artinya ketika jenengan istiqomah berangkat ngaji, ini sudah mujahadah sebetulnya. Nggih. Cuman ya kadang berangkat, kadang enggak, kadang berangkat. Ya punten, mohon maaf. Karena apa? Wah, ini lagi lagi kita ini lagi ada urusan ke sana, Ya sudah. Monggo. Jenengan berangkat ya monggo, itu jadi mujahadah jenengan. Jenengan enggak berangkat, saya juga enggak akan jemput. Ya toh. Ya terserah kan begitu. Beliau menyediakan waktu untuk kita semua berkumpul di sini dalam rangka agar terjadi peperangan antara perintah ngaji dengan nafsunya jenengan yang ingin main-main. Kan begitu. Nah, syukur nanti ditambah lagi setiap hari perang sendiri di rumahnya masing-masing. Kalau saya sering kasih saran, maghrib sampai isya jangan beranjak dari sajadah. Di masjid monggo, di rumah monggo. Rata-rata kalau sudah maghrib sampai isya, ini orang istirahat, kan begitu. Kondangan juga pasti habis isya. Nggih. Enggak, jarang sekali habis maghrib kok kondangan, itu jarang sekali. Nah, maghrib sampai isya, tapi ya maghribnya maghrib awal. Jangan maghribnya jam 7 kurang seperempat, isaknya jam 7 kurang 10, jam 7 lebih 10. Ayo baru duduk Fatihah sekali, belum bisa baca apa sudah ngisak. Ini sendika dawuh maghrib sampai isya enggak beranjak dari sajadah. Ayo. Mohon maaf, adzan maghrib sudah selesai wudunya, langsung berangkat lah. Selesai maghrib duduk sampai isya. Sudah, nggak harus 10.000, nggak harus 13.000. Dapatnya berapa? Jangan dikasih semoga. Saran saja. Tapi kalau semoga ini kan nggak apa-apa tuh. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Saran saja, jangan dikasih semoga. Secara hati loh. Kalau semoga ini masih sebatas lisan, nggak masalah. Tapi kalau hati ini sudah semoga, batal sudah. Oh gitu. Nggih, jadi hati ini buat jenengan Gusti. Ngoten. 30 hari yang akan datang, 40 hari yang akan datang, rasakan perbedaannya. Bagaimana ekonomimu, bagaimana kesehatanmu, bagaimana urusanmu, bagaimana mimpimu.
Perhatikan, pasti ada banyak sekali perbedaan. Nggih, nggih. Lah kalau nggak pernah, ya pantas serba sulit, wong duit nggak punya. Kalau duit punya kan apa-apa serba mudah toh. Iya, capek cari orang suruh pijitin, kasih duit. Nggih, mau garap sawah, garap empang, nggak kuat, cari orang bayarin. Kan punya duit banyak. Kalau nggak punya duit, ya harus berangkat sendiri, nguras tambak, nguras apa, empang sendiri, apa panen udang sendiri, panen ikan sendiri. Soalnya buat bayarin karyawan nggak ada, nggak punya duit. Apalagi kalau sedang pilot. Mohon maaf ya, bisa diterima? Semoga segera jadi kaya. Sudah ada yang nungguin. Sudah ada yang nungguin karena ceritanya mau beli mobil. Ada yang nungguin kalau nanti ke Indramayu pakai mobil mau tanya amalannya apa gitu. Alhamdulillah ternyata nggak bawa mobil, cuman pakai motor. Jadi nggak tanya, mau tanya amalannya apa. Oh ternyata amalannya nggak mandi. Alhamdulillah, semoga nggak usah tahu mandinya saja. Nggih, nanti kalau pakai mobil baru, nanti buru-buru mau ditanya amalannya apa. Mohon maaf ya. Kenapa nih? Kenapa nih? Saya, seperti saya, orang seperti saya, nggak punya duit. Mohon maaf sekali. Baju nggak beli, sarung nggak beli, kaos nggak beli. Ini udut nggak beli. Kenapa? Pantes dengan anaknya Romo. Oke, anaknya Romo ada rumah seharga 5 miliar. Berikut tanahnya, nggak beli, nggak bangun, tinggal nempati. Pantes anaknya Romo gitu. Anaknya Romo bukan saya saja. Kenapa Rosid harus beli? Cuman beli 1 dapat 3 kan begitu. Loh, mohon maaf sekali, bukan pamer. Kita kan dipondokkan. Untungnya di pondok itu punya tabungan banyak. Loh, sebelum subuh itu anak-anak dibangunin mujahadah dulu. Itu tabungannya si anak di masa depan. Setiap hari dulu waktu saya masih kecil di pondok, 41 Fatihah, 1000 la ilaha illallah, masih anak-anak. Artinya ya pastinya nggak ada semoga, wong anak-anak apa semoganya? Lah itu jadi tabungan. Setelah menjadi dewasa, ambil semuanya. Loh, lah sekarang jenengan bunyi la ilaha illallah sudah tua. Baca la ilaha illallah sudah tua, cuman 165 sudah diminta lagi. Loh kan begitu. Ya mohon maaf. Mohon maaf. 40 khataman Quran 3 kali berturut-turut. Itu kecil dulu la ilaha illallah setiap hari 1000, ada kurang lebih 6 tahun 7 tahun lebih bahkan. Setiap hari 1000 la ilaha illallah. Cuman 1000, cuman kalkulasinya tahun. Lah kalau sudah 6 tahun kali 1000 itu berapa kali? 350.000 kali 7 tahun. Lah
Kalau jenengan nanti 1 bulan 350.000 sudah terkejar selama 1 tahun. Kurang. Cuman cukup 7 bulan. 7 kali 35 hari. Karena 1 hari 10.000. Nanti segera nyusul. Punya tanah harga 5 miliar nggak usah beli. Loh gitu. Bisa nggak kira-kira? Lah percaya atau enggak? Ya terserah. Boleh percaya, boleh enggak. Nungguin punya mobil baru berarti amalannya mandi. Ini yang nungguin orang Tegal. Allahu Akbar. Nggih. Nanti kalau punya mobil baru jangan dibawa ke Indramayu saja. Nanti yang dibawa pinjaman saja. Nanti tidak ditanyain amalannya. Wah, ruwet ini. Wong suruh jadi orang kaya kok nggak mau. Iya toh? Iya. Memang kemudian hari ini ada yang membantah nabung pangkal kaya itu bohong katanya. Yang benar investasi itu pangkal kaya katanya begitu. Ini orang-orang triliuner, orang-orang miliarder hari ini seperti itu. Jangan nabung duit. Jenengan nabung duit di bank 1 juta, 1 juta, 1 juta. 1 tahun baru berkumpul 12 juta kalau nabungnya setiap bulan. Karena gajinya UMR 4,5 juta, yang 3 juta buat makan, yang 1 juta buat ditabung. Nah 1 tahun kan baru dapat 12 juta. Yang benar nabungnya 1 juta itu jenengan carikan apa? Kambing. Jenengan carikan. Nah nanti 1 tahun kambing yang 1 juta tadi sudah jadi 3 juta. Bulan depan lagi 1 kambing lagi, bulan depan lagi 1 kambing lagi. Kalau hidup 12 kambing, kambing pertama sudah jadi. Loh gitu. Menurut hitungannya para investor, tukang investasi begitu. Jangan ditabung, apalagi di bank ya habis. Dan katanya begitu. Nggih, cuman kalau jenengan mau wirid dan lain sebagainya, 350.000 la ilaha illallah kita aturkan ke teller mursyid kita, syekh kita, guru kita untuk diterima. Niki buat jenengan. Enggak buat beliau, buat jenengan sendiri. Nggih, jadi ila hadrati, ila ruhi ini sebagai penerima apa yang jadi milik kita disimpankan. Ngoten. Nggih, kalau sudah genep 1 tahun duit itu mengendap menjadi deposito, baru dapat fee, dapat bunga setiap 1 bulan 0,1%. Kalau 0,1%-nya 10 miliar sudah cukup buat hidup. 0,1 miliarnya 1 juta ya belum jadi apa-apa. Gitu loh. Bisa diterima. Nah, dah. Jadi 1 jangan musyrik, kedua berbuat baik terhadap orang tua. Berbuat baik terhadap orang tua itu dengan kita berbuat jangan sampai menjadi beban bagi orang tua. Gitu. Bahkan orang tua ini merasa mendapat efek positif, mendapat imbas positif dari setiap apa yang kita kerjakan. Gitu. Nggih. Ada teman di Jogja, preman, peminum, pemabuk, pemalak, apalagi di sini ada enggak? Ada ya. Ada ya. Nah, alhamdulillah ridhonya Allah,
ketemu dengan saudara kita, ketemu dengan teman kita, ikutlah beat, ikutlah bertorekoh, ikut ngaji dan lain sebagainya. Mungkin karena memang nafsunya besar, nafsunya lebih besar, ketemu titik jenuh ngaji. Nah, kumat, minum lagi, main lagi, mabok lagi. Sudah lama nggak minum, mabuk, overdosis, muntah darah, koma. Nah, di dalam komanya itu ketemu dengan bapaknya yang sudah meninggal. Hebatnya, di belakang bapaknya ada Mbah Sunan Kalijogo, ada Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani. Loh, preman ditemuin. Santri nggak ditemu-temuin. Aduh, Masya Allah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Orang tuanya bilang, pakai bahasa Jawa ya, ora tongger, kowe iki piye? Lehmu ngaji wis bener, gurumu wis bener, ngajimu wis bener, ngelmumu wis bener, kancamu wis bener. Kok malah ngono neh ki piye? Kowe melu ngaji ki lho, malaikat wis ora galak karo aku. Ngono. Malaikat wis rada mentelengi aku. Kowe ngaji ora minum ora nakal neh lho, kowe mangkat ngaji ki lho, malaikat do sungkan karo aku. Lah kok mah bali ngono neh ki? Lah nek kowe iki ngono ki lak sing nyiksa aku lak dudu malaikat, lak ya kowe kuwi to sing nyiksa aku ki. Bisa diterima? Mudeng bahasane? Ini bahasanya orang Jogja. Jadi imbas kula jenengan melaksanakan ngaji, berangkat ngaji, ketemu dengan guru, gurunya tepat, ngajinya tepat, ilmunya tepat. Ini imbas positif untuk orang tuamu, bahkan mbahmu, buyutmu. Gitu loh. Tidak serta-merta hanya sebatas jenengan dengarkan, jenengan berangkat, ini menjadi bukti, oh anak saya berangkat itu. Malaikatnya mau nukul, itu anak saya di situ. Loh, bapaknya sudah bilang gitu. Berangkat kemana itu? Oh, malaikat tahu itu majelisnya Kanjeng Syekh, sungkan sudah. Bisa diterima? Loh, kalau jenengan nggak berangkat, wah, ini hati-hati bapaknya. Jadi pikiran kita itu bukan hanya tentang kita sendiri. Dengan Allah tidak musyrik, berbuat baik terhadap orang tua. Sebagai anak kita berbuat baik kepada orang tua. Sekarang bagaimana setelah jenengan jadi orang tua? Tidak musyriknya seperti apa? Wala taqtulu auladakum min imlak. Jangan kau bunuh anak-anakmu karena khawatir tentang bagaimana nanti membiayainya. Karena khawatir nanti tentang biayanya, akhirnya enggak berani punya anak banyak. 2 anak cukup. Sampai takutnya bukan hanya enggak berani punya anak, enggak berani menikah. Ada. Kenapa? Nanti punya istri, harus beli rumah. Seperti orang Jepang, orang Korea. Menikahnya enggak mau, tapi kawinnya mau.